Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Baik lagi bersama saya Pelmi, dan hari ini seperti biasa saya bersepedahan bersama si Jagur Gerondong. Dan hari ini juga alhamdulillah cuacanya cerah meskipun masih dingin kisaran berapa derajat? Kisaran 2 derajat atau 3 derajat, dan anginnya sangat sepoi tarik. Sangat kenceng lah, agak kenceng. Dan hari ini saya mau bersepeda di pemukiman atau perumahan di pedesaan di Jepang. Jadi di Jepang itu saya berada di daerah Miyagi-ken, Kuriharashi. Jadi Miyagi-ken itu kayak provinsi lagi kalau di Indonesia. Kalau Kuriharashi nya itu kayak kabupaten lah kalau di Indonesia. Kabupaten. Jadi daerah saya itu berada di Jepang yang di daerah paling atas, di atas lah, bukan paling atas, di atas. Kalau Tokyo itu kan di tengah-tengah, di bawah, paling bawahnya itu Miyazaki. Dan seperti biasa, karena jenuh di rumah daripada tiduran di rumah, ini sepeda-sepedaan, itu olahraga pas libur. Dan seperti biasa saya sendiri lagi, karena sama Widi itu beda gemba ya, beda tempat kerja, satu perusahaan tapi beda gemba. Dan perusahaannya juga, perusahaan saya juga baru pertama kali ngambil QC dari Indonesia, atau ngambil pemagang dari Indonesia. Jadi baru cuma 2 orang sama Widi. Mungkin kohainya itu nanti datang bulan 7 kalau nggak diundur ya, bulan 7. Jadi jadwalnya itu kohai saya itu datang bulan 7. Jadi dari awal sampai hari ini masih berdua aja. Kemarin sih jadwalnya itu kohai mau datang tahun kemarin. Jadi selepas saya datang ke Jepang, perusahaan udah berkomitmen mau ngambil kohai atau junior saya atau pemagang itu setiap tahunnya 2 orang atau 3 orang. Tapi karena kemarin itu ada corona omikron juga kan. Jadi Jepangnya itu ditutup hampir 2 tahun. Jepang di lockdown, kadang dibuka, dulu pernah dibuka dan kembali lagi di lockdown. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini atau bulan ini ya kalau nggak salah, bulan ini Jepang menerima lagi pemagang atau pelajar atau pekerja dari luar negeri bisa masuk lagi. Temen saya juga kemarin yang sama-sama pelatihan di Indonesia udah punya jadwal pemberangkatan baru lagi. Jadi katanya akhir bulan ini tanggal 31 kalau nggak salah dia pergi ke Jepang. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, kayak taman ya, jalannya itu kayak taman, tapi di sini nggak ada orang atau nggak ada orang yang berkumpul atau berkerumun atau yang nongkrong. Mungkin kalau di Indonesia mungkin di sini udah banyak orang yang nongkrong atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mungkin itu anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak ngobrol kan di taman kayak gini sambil lari-lari. Tapi di Jepang itu bukan nggak ada, tapi jarang kita bisa lihat orang Jepang ngobrol sama tetangga. Paling orang Jepang itu ngobrolnya itu paling cuma pagi ngucapin ohayo atau aisatsu kalau pagi, tapi jarang itu juga. Dan temen saya juga orang Jepang di perusahaan, mereka itu sama teman atau tetangga sebelah atau seatapnya juga mereka nggak kenal namanya.
padahal mereka udah bertetanggaan lebih dari 5 tahun, tapi ya begitulah katanya, belum tahu belum tahu kenal namanya, paling cuma tahu mukanya aja. Kalau di Indonesia kan enggak aneh lah. Kalau di Indonesia aneh kalau udah 5 tahun tapi belum tahu tetangga. Kalau di Indonesia kan baru seminggu 2 minggu juga udah bisa ngeliwat bareng atau makan bareng lah sama tetangga itu. Dan saya saranin ya ke orang Indonesia atau orang mana aja yang mau berangkat ke Jepang, minimal kalian harus sama tetangga itu harus aisatsu setiap pagi ya, setiap pagi, karena lambat laun juga orang Jepang nanti sama ngebalas lah, jadi dari mereka aisatsu seperti Ohayo gitu. Jadi kalau sama orang Jepang itu kalau udah akrabnya itu enak banget. Kenapa enak? Karena mereka juga baik ramah kalau udah akrab kayak orang Indonesia. Kalau musim panen mereka ngasih buah kayak gitu atau ngasih padi lah. Kemarin juga saya dikasih beras sama orang Jepang atau dikasih sayuran sama orang Jepang. Walaupun itu juga jarang ngobrol tapi karena aisatsu jadi mereka itu baik banget, jadi baik. Karena di Jepang itu biasanya banyak orang yang kesepian, bukan artian yang negatif ya. Ya karena di Jepang itu kalau di pedesaan kayak gini biasanya kebanyakannya itu orang tua yang di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun. Terutama di tempat saya kan desanya desa banget. Jadi kebanyakannya di atas 60 tahun. Dan anak-anaknya itu biasanya kalau di pedesaan itu mereka pergi ke kota-kota besar seperti kalau di Miyagi itu Sendai ya, kota Sendai atau ke Tokyo. Mereka kerja atau kuliah di kota-kota besar. Jadi orang tuanya itu cuma tinggal sendiri atau berdua sama istri atau sama suaminya. Kalau orang tuanya itu jadi mereka sangat-sangat kesepian ya. Jadi sekali lagi saya saranin ke yang mau magang ke Jepang itu minimal aisatsu atau ramah-ramah lah ke orang Jepang. Karena orang Jepang itu baik. Kalau udah ramah itu baik sekali. Ya begitulah keseharian untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya, kalau bisa komen. Dan satu lagi jangan lupa pencet yang tombol merah yang bertulisan subscribe atau subrek. Ya sekian dulu ya. Makasih yang udah nonton.